Cerita kisah Prabu Jayabaya, Raja Kediri pencipta ramalan Jayabaya yang melegenda. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Prabu Jayabaya merupakan Raja Kediri periode 1135-1159 Masehi yang terkenal akan kesaktiannya hingga bisa meramal masa depan yang hingga saat ini diyakini sebagian besar telah terbukti dan terjadi. Prabu Jayabaya naik tahta sebagai Raja Kediri dengan gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Suhtri Singha Parakrama Utunggadewa. Saat di bawah kekuasaan Prabu Jayabaya, kerajaan Kediri disegani dan berada pada puncak kejayaan. Ramalan Prabu Jayabaya disebut sebagai Jangka Jayabaya yang melegenda. Beberapa ramalannya saat itu tentang masa depan hingga kini diakini terbukti. Sejumlah bukti kebenaran ramalan Prabu Jayabaya banyak diingat masyarakat. Di antaranya ramalan bahwa Pulau Jawa nantinya akan berkalung besi. Jika ditafsirkan sekarang kemungkinan adalah kehadiran kereta api dengan relnya dari besi yang mengelilingi Pulau Jawa. Ramalan Prabu Jayabaya yang terkenal lainnya adalah kedatangan pria berkulit putih yang akan menduduki Jawa dalam waktu yang sangat lama. Ramalan itu kemudian dikaitkan dengan penjajahan Indonesia oleh Belanda yang menjejakkan kaki di bumi Nusantara pada 1595, lebih dari 400 tahun setelah pemerintahan Prabu Jayabaya. Ramalan itu diikuti oleh firasatnya tentang orang-orang berkulit kuning dari utara, yang kedatangannya akan menandai berakhirnya kekuasaan orang kulit putih Indonesia dan kemudian akan menduduki Jawa sendiri seumur hidup. Prediksi ini sesuai dengan kedatangan Jepang yang menginvasi Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Ramalan itu diikuti oleh firasatnya tentang orang-orang berkulit kuning dari utara, yang kedatangannya akan menandai berakhirnya kekuasaan orang kulit putih Indonesia dan kemudian akan menduduki Jawa sendiri seumur hidup. Prediksi ini sesuai dengan kedatangan Jepang yang menginvasi Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Dalam buku bertajuk, Membuka Tabir Ramalan Jayabaya di Era Reformasi, disebutkan apabila Pulau Jawa tinggal selebar daun kelor, maka akan ada jago kate berbulu kuning yang akan menguasai Pulau Jawa. Lamanya hanya seumur jagung. Jago kate berbulu kuning yang dimaksud kemungkinan besar, adalah tentara Jepang yang berperawakan kecil dan kulit kuning. Dalam catatan sejarah disebutkan kedatangan Jepang mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Penjajah Jepang juga hanya berkuasa selama 3,5 tahun, tidak seperti bangsa Belanda. Meski demikian, ada ramalan Prabu Jayabaya yang hingga kini belum terjadi namun tetap diyakini sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya orang Jawa. Dalam ramalan itu, Prabu Jayabaya percaya bahwa akan ada masa di mana Indonesia dipimpin oleh seorang ratu adil yang akan membawa tanah air menuju kemakmuran. Dalam buku, Ramalan Jayabaya, Indonesia Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Depan, karangan Suiditono disebutkan gambaran ciri-ciri yang menandai masa di mana Ratu Adil tersebut akan segera tiba. Datangnya Sang Ratu Adil menurut ramalan Jayabaya yakni ditandai gunung-gunung yang akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Sosok Ratu Adil yang dimaksud adalah Satrio Piningit. Ratu Adil akan muncul di masa penuh penderitaan, masa penuh kesewenang-wenangan, masa ketidakadilan, orang-orang licik akan berkuasa dan yang baik akan tertindas. Setelah masa yang paling berat itu, diramalkan akan datang zaman baru, zaman penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan bagi Nusantara. Ratu Adil, Satria Piningit, merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat, ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kata kunci ramalan Jayabaya diyakini adalah walak-waliking zaman, perubahan zaman. Hal itu menggambarkan kefanaan dalam kehidupan di dunia serta keniscayaan tentang pembalasan yang setimpal. Dalam buku Ramalan Jayabaya, bagian akhir,
Indonesia masa lampau, masa kini, dan masa depan, disebutkan Prabu Jayabaya memerintahkan dua pujangga, yaitu Empu Sedah dan Empu Panuluh untuk menyadur dan menciptakan karya sastra. Karya tersebut kemudian dikembangkan dan disebarluaskan kepada rakyat melalui tembang berbahasa Jawa. Demikianlah cerita kisah Prabu Jayabaya, Raja Kediri pencipta ramalan Jayabaya yang melegenda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.